Mengapa disebut keduanya? Karena yang pertama, menurut ilmu, kalau kepemimpinan itu menggunakan data, lalu beberapa teknik statistik. Namun di sisi lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kuliah Teknokrat bersama saya Larsati Ahluwalia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama kita akan bahas kepemimpinan menurut beberapa ahli. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak lain daripada pengaruh. Kepemimpinan menurut ahli selanjutnya yaitu Henry Kissinger. Henry Kissinger bilang bahwa tugas dari seorang pemimpin adalah mengajak atau membawa bawahannya atau subordinate-nya ke tempat tujuan dari organisasinya sehingga mengalami proses-proses yang bersama-sama semua kelompoknya. Sementara menurut John Gardner, kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin itu mengartikulasikan tujuannya sehingga orang lain bisa ikut bekerja sama dengan dia untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga kepemimpinan adalah sebuah hal yang kompleks atau fenomena yang kompleks yang melibatkan seorang pemimpin, bawahan, dan situasi. Lebih lanjut, kepemimpinan bisa disebut sebagai sebuah proses memengaruhi seseorang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka bersama. Nah, dalam kepemimpinan terdapat beberapa ide. Yang pertama, kepemimpinan itu adalah ilmu atau sains dan juga kesenian. Mengapa disebut keduanya? Karena yang pertama, menurut ilmu, kalau kepemimpinan itu menggunakan data, lalu beberapa teknik statistik. Namun di sisi lain, kepemimpinan juga disebut sebagai kesenian atau art karena adanya opini pribadi yang terkait dalam kepemimpinan dan juga hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan sebelumnya. Jadi ada pembelajaran dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, selain tadi sains dan art, kepemimpinan itu juga disebut rasional dan emosional. Yang rasional karena kita sebagai pemimpin dalam memimpin sebuah kelompok itu harus mengkalkulasi, harus planning atau merencanakan dan juga mengikuti checklist-checklist yang sudah dibuat agar kelompok kita atau organisasi kita mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, kepemimpinan juga melibatkan emosi karena kita memimpin orang, individu, bukan robot. Sehingga harus saling mengerti perasaan satu sama lain antar anggota kelompok, mengetahui juga psikologis ada apa sih yang terjadi di belakang individu tersebut. Nah, selain tadi emosional dan rasional, kepemimpinan juga melibatkan manajemen. Nah, kepemimpinan dan manajemen ini merupakan hal yang serupa tapi tak sama. Nah, nanti silakan dicek lagi apa sih yang membedakan kepemimpinan dan manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerangka menganalisis kepemimpinan. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwa kepemimpinan itu terdiri dari pemimpin itu sendiri atau leader, situasi yang ada di organisasi atau situation, dan follower atau subordinate atau juga bawahannya. Nah, dalam pemimpin itu sendiri itu tergantung dari personality atau kepribadian si pemimpin tersebut. Itu juga tergantung dari keahlian si pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya ada bawahan atau follower yang juga kita bisa sebut subordinate. Nah, subordinate ini harus sesuai nih value-nya atau nilai yang dianut antara bawahan dengan nilai yang dianut oleh si pemimpin. Dan selain itu ada juga norma. Norma-normanya juga harus seimbang atau sama nih dengan yang dianut oleh pemimpin. Nah, variabel yang terakhir adalah situasi dalam organisasi. Situasi ini ada situasi stres kerja, lalu ada tugas, dan lainnya. Nah, ini ketiga variabel ini tadi ada pemimpin,
bawahan dan situasi itu berpengaruh terhadap kepemimpinan apa sih yang akan diambil atau yang akan diterapkan oleh pemimpin di dalam organisasinya. Kepemimpinan yang satu dan yang lainnya di dalam sebuah organisasi itu bisa berbeda karena yaitu tergantung tadi dari bawahannya punya value-nya seperti apa sih, lalu tugas-tugasnya dan stresnya seperti apa yang ada di dalam organisasi atau kelompok tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan kerangka interaksional kepemimpinan yang tadi saya jelaskan. Ketika pemimpin kita adalah wanita, biasanya ada bias stereotip yang menghantui si pemimpin wanita tersebut. Karena dengan adanya bias-bias tersebut itu menyulitkan seorang wanita untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Nah, di tahun 1990 ada penelitian yang berjudul Breaking the Glass Ceiling yang berfokus pada kesetaraan antara manajer perempuan dan manajer laki-laki. Jadi penelitian ini dianggap semua gender itu sama. Nah, dalam penelitian ini berfokus kepada 4 faktor. Yang pertama, ternyata wanita-wanita di luar sana ini sudah mulai berubah. Dan lain halnya juga kepemimpinan di dalam sebuah organisasi ini juga sudah mulai bergeser nih. Lalu praktek-praktek dalam organisasi itu juga mulai bergeser, tidak terlalu hierarkikal atau tidak terlalu patriarki gitu. Dan selanjutnya budaya juga mulai berubah di dalam sebuah organisasi. Sehingga di sini tantangannya yang terbesar adalah glass ceiling atau adanya tembok atau atap tidak terlihat bagi perempuan-perempuan. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya yang tentang si wanita yang menjadi pemimpin tersebut, tidak ada nih ternyata resep yang untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar. Semua itu tergantung dari situasi yang ada di dalam organisasi. Jadi nggak ada yang benar-benar pakemnya, oh harus bertindak A untuk menjadi pemimpin yang baik. Semua tergantung dari tadi ya 3 variabel, yaitu ada pemimpin itu sendiri yang meliputi keahlian dia dalam memimpin atau keahlian dia dalam bekerja, lalu juga bawahannya terkait dengan norma, value, dan lainnya. Dan juga ada situasinya meliputi tadi stres kerja di dalam organisasi, tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menjadi pemimpin yang efektif, kita juga harus belajar dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya, terutama pemimpin yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga kita bisa lebih mengetahui nih, atau lebih mengenal lebih dalam bawahan kita seperti apa, lalu situasi yang meliputi juga ya budaya organisasi di dalam organisasi kita seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan antara 3 faktor tersebut, antara pemimpin, bawahan, dan situasi. Nah, kesimpulan dari video kali ini adalah kepemimpinan itu adalah proses untuk memengaruhi dan mengorganisir orang atau individu-individu lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dan di dalam kepemimpinan ini ada beberapa ide yang terkait kepemimpinan. Yang pertama tadi, kepemimpinan adalah ilmu dan kesenian, science and art, dan juga emotional dan rasional. Jadi kita dalam memimpin sebuah kelompok atau organisasi, kita harus mempertimbangkan ilmu. Kita harus berdasarkan data, penelitian-penelitian yang relevan, tapi tidak juga melupakan seni, karena seni di dalam kepemimpinan itu adalah bagaimana kita membawa diri di bawahan kita atau di dalam organisasi kita. Dan rasional dan emosional, kita juga harus mengerti nih bawahan kita sedang mengalami situasi seperti apa. Kita tidak bisa memperlakukan manusia seperti robot, tapi tetap juga harus rasional, tetap harus berdasarkan SOP yang berlaku di dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada beberapa edukasi yang formal yang harus juga diikuti atau harus juga dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik. Tapi tidak juga melupakan adanya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman pemimpin terdahulu gitu ya, sehingga kita bisa membalance atau menyesuaikan pendidikan yang formal dengan pendidikan yang kita ambil dari pengalaman orang lain.
Nah, tadi pengalaman dari orang lain itu kita ambil untuk khusus mempelajari bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain. Jadi kita belajar dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, misalnya presiden pertama kita ya, Bapak Soekarno, itu bagaimana sih mempengaruhi sekitarnya, bawahan-bawahannya untuk meraih kemerdekaan. Itu yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, untuk menjadi pemimpin yang efektif, kita tidak hanya melihat dari sisi rasionalnya saja atau dari sisi emosionalnya saja. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kepemimpinan yang efektif itu harus tergantung dari 3 variabel, yaitu bawahan, pemimpin itu sendiri, dan situasi. Jadi pintar-pintarnya si pemimpin untuk mengatur ketiganya sehingga memunculkan kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selamat datang di Kampus Tour Universitas Teknokrat Indonesia. Di Kampus Tour kali ini aku awali di gerbang utama Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas yang dibangun pada tahun 2000. Nah, jika kalian masuk ke universitas ini, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan arsitektur yang sangat luar biasa, perpaduan antara gaya Eropa dan juga tradisional Provinsi Lampung. Ayo! Nah, ini adalah monumen Probotik, sangat ikonik. Monumen ini dibangun karena tim dari Robotik Universitas Teknokrat Indonesia memenangkan juara nasional kontes robot seni Indonesia pada tahun 2011. Yuk, selanjutnya kita akan menuju ke gedung utama Universitas Teknokrat Indonesia. Ya, ini adalah gedung utama Universitas Teknokrat Indonesia, pusat ruang informasi, penerimaan tamu, dan juga pendaftaran mahasiswa baru. Di sini juga banyak sekali penghargaan mahasiswa dari tingkat nasional maupun internasional. Dan tersedia juga TV touchscreen untuk kalian yang ingin tahu seputar informasi di Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia telah mendapatkan akreditasi baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Nah, saat ini aku sedang berada di Perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia dengan fasilitas sistem perpustakaan berbasis online public access katalog. Perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia juga pernah meraih penghargaan BI Corner terbaik di Provinsi Lampung loh, tahun 2019. Aplikasi di perpustakaan ini berbasis otomasi semua loh. Kalau kalian ingin mencari buku-buku, kalian bisa membuka sistem yang ada di sini.
Sekarang kita berada di Taman Jurassic Park atau Taman Dinosaurus. Biasanya mahasiswa duduk-duduk di sini untuk sekedar diskusi atau menunggu jam pelajaran tiba. Nah, patung di belakang saya, ini patung dinosaurus, ada filosofinya. Katanya kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi supaya tidak punah. Jadi harus menuruti perkembangan zaman. Saat ini kita berada di gelanggang mahasiswa Dr. H.M. Nasrullah Yusuf. Gelanggang ini digunakan sebagai tempat pengembangan mahasiswa baik di bidang seni, budaya, dan juga olahraga. Nah, kalau ini nih rumah tradisional adat Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia. Kerasa banget ya nuansa tradisionalnya. Biasanya anak-anak mahasiswa akan datang ke sini hanya untuk bersuah foto ataupun berdiskusi. Keren banget. Kedatangan saya disambut oleh dua patung gajah yang sedang bermain bola. Dan di belakang saya ini adalah Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Biasanya mahasiswa ataupun tamu undangan yang datang ke kampus ini bersuah foto di depan gedung ini. Ayo! Nah, kalau ini nih tempat yang hits banget di kalangan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu Gedung Rektorat Universitas Teknokrat Indonesia dengan gaya Andalusia Spanyol. Di depannya banyak terdapat taman-taman dan juga tempat duduk yang biasa dipakai mahasiswa untuk berdiskusi dan juga bersantai. Ini adalah salah satu tempat ikonik di Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu Masjid Asmaul Yusuf. Bukan saja digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi masjid ini juga sering digunakan oleh mahasiswa UKM Islam dalam mengadakan acara keagamaan. Nah, di depan Masjid Asmaul Yusuf ini kalian akan disuguhkan dengan pemandangan taman yang indah dan juga asri. Sekarang kita ada di Techno Park. Yuk, ikut. Nah, ini sih tempat favoritnya mahasiswa karena banyak sekali bunga-bunga dan lingkungannya sangat asri ya. Jadi banyak mahasiswa yang bersuah foto di sini dan juga tempat ini merupakan jogging tracknya mahasiswa. Biasanya kalau sore ataupun pagi mahasiswa banyak yang jogging di sini ataupun olahraga. Nah, kita sampai di destinasi terakhir kita dalam kampus tour kali ini. Mas Nia saat ini sedang berada di Gedung Utama Universitas Teknokrat Indonesia, melihat pemandangan area kampus Universitas Teknokrat Indonesia. Jangan lupa terus ikuti Kampus Tour Part 2 selanjutnya.